Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Agustin Dwi dengan NIM D101217145. Saya mahasiswa jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Yang terhormat kepada dosen pembimbing utama saya yaitu Bapak Insinyur Raffi MSc IPM. Kemudian juga dosen pembimbing kedua saya yaitu adalah Ibu Dr. Luciana STMT. Kemudian juga yang terhormat dosen penguji utama saya yaitu Bapak Insinyur Syafarudin M. Nuh MT, kemudian juga ada dosen penguji kedua saya yaitu Bapak Insinyur Syarudin MT IPM. Baik, di sini saya ingin memaparkan seminar outline saya dengan berjudul Metode Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi pada Pekerjaan Bunker, Studi Kasus yaitu Proyek Bangunan Kesehatan Gedung Radioterapi Rumah Sakit Sudarso. Agenda pembahasan pada skripsi ini adalah bab 1 pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka, metodologi penelitian. Pendahuluan. Kanker adalah salah satu penyebab kematian terbesar di dunia dengan jumlah penderita yang terus meningkat setiap tahunnya. Di Indonesia ini merupakan kerentanan tinggi terhadap penyakit kanker ini. Kasus pengobatan kanker membutuhkan bangunan radioterapi baik sebagai primer maupun bagian keseluruhan modalitas terapi pengobatan. Pembangunan gedung fasilitas penunjang pengobatan kanker ini ialah menggunakan jenis dinding bunker. Bangunan bunker ini merupakan suatu struktur padat beton untuk menahan tekanan tanah dan melindungi lingkungan sekitar dari sinaran paparan radiasi. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir potensi radiasi bocor dari dinding ruang radiasi. Hal terpenting harus dimaksimalkan adalah dalam pembangunan bunker ini, pelaksanaan dalam tahapan pengerjaan pekerjaan di lapangan agar proyek berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Kemudian metode pelaksanaan konstruksi ini pada hakikatnya merupakan penyebaran dari tata cara, teknik pelaksanaan pekerjaan yang merupakan inti dari semua kegiatan dalam semua manajemen konstruksi. Metode konstruksi ini merupakan bagian yang sangat penting dalam proyek konstruksi untuk mencapai sasaran proyek, yaitu tepat biaya, kualitas, dan waktu. Dengan metode yang tepat, praktis, cepat, dan aman sangat membantu penyelesaian pekerjaan pada suatu proyek konstruksi, sehingga target waktu, biaya, dan mutu yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian juga ada rumusan masalah, yaitu bagaimana metode pelaksanaan pekerjaan konstruksi pada pekerjaan bunker proyek bangunan kesehatan terapi rumah sakit Sudarso. Kemudian juga ada bagaimana aktivitas dari metode pelaksanaan pekerjaan bunker yang telah diterapkan dalam pembangunan kesehatan gedung radioterapi rumah sakit Sudarso. Kemudian juga ada batasan masalah, yaitu ada pembatasan masalah dalam penelitian ini agar lebih fokus adalah menyusun metode pelaksanaan dengan studi kasus pembangunan proyek bangunan kesehatan gedung radioterapi rumah sakit Sudarso. Kemudian juga ada sistematika penulisan, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, kemudian bab 2 penutup. Tinjauan pustaka. Apa itu radioterapi? Radioterapi atau terapi radiasi adalah prosedur medis untuk menangani penyakit kanker. Tujuan radioterapi ini adalah untuk membunuh sel-sel kanker, menghentikan pertumbuhan penyebab kanker, serta mencegah kambuhnya penyakit kanker tersebut. Kemudian juga tinjauan umum bunker. Bunker terapi merupakan bangunan lapisan tebal yang dirancang khusus agar tidak terjadinya kebocoran paparan radiasi dari proses terapi. Komponen konstruksi bunker ini terdiri dari pelengkap, dinding bunker, dan plat bunker. Dinding ini mempunyai ketebalan dari 1 sampai 3 meter. Kemudian penelitian terdahulu. Ini adalah acuan untuk penulis dalam penulisan skripsi. Kemudian proyek. Proyek adalah suatu kegiatan dilakukan dengan waktu yang sumber kegiatan daya terbatas untuk mencapai sebuah hasil yang telah ditentukan. Agar mencapai hasil akhir, kegiatan proyek dibatasi anggaran, jadwal, dan mutu yang dikenal sebagai 3 kendala. Kemudian juga ada tujuan proyek, kemudian jenis-jenis proyek yang terdapat adalah proyek konstruksi bangunan gedung, proyek bangunan perumahan pemukiman, proyek konstruksi teknik sipil. Kemudian juga alat ukur keberhasilan proyek diantaranya adalah biaya proyek, yaitu rencana anggaran biaya RAB, titik proyek, gambar rencana. Kemudian terdapat juga waktu proyek diantaranya adalah time schedule, kurva S, kinerja proyek. Manajemen proyek.
Manajemen proyek adalah suatu perencanaan, mengorganisir, memimpin, dan mengalirkan sumber daya perusahaan untuk mencapai sasaran jangka pendek yang telah ditentukan. Manajemen proyek tumbuh karena suatu dorongan untuk mencari pendekatan pengolahan yang sesuai dengan tuntutan dan sifat kegiatan proyek. Suatu kegiatan dinamis dan berbeda dengan kegiatan operasional rutin. Kemudian ada juga tujuan manajemen proyek, kemudian juga fungsi manajemen, yang terakhir adalah planning atau perencanaan, for organisasi atau organizing, controlling atau pengendalian. Kemudian juga terdapat daya proyek dan kegiatan, diantaranya adalah sumber daya manusia, sumber daya material, sumber daya peralatan. Sistem struktur bangunan dan adalah kumpulan dari berbagai jenis-jenis elemen struktur yang terhubung satu dengan struktur yang lainnya secara terus-menerus. Berdasarkan SFI 1706 di tahun 2012, struktur bangunan terdiri dari struktur atas dan struktur bawah. Struktur atas ini adalah sebagai penopang dari suatu bangunan yang berbentuk memanjang ke atas seperti kolom, kuda-kuda, dan balok. Kemudian struktur bawah adalah untuk menjaga keseimbangan dan untuk memikul beban yang berada di atasnya seperti pondasi. Kemudian ada pondasi dan jenis-jenis pondasi, yaitu pondasi dangkal, pondasi setempat, pondasi menurus-menurus, pondasi pelat, pondasi cekaya, pondasi sarang laba-laba. Kemudian juga terdapat pondasi dalam, yaitu diantaranya pondasi semula, pondasi sumber, pondasi tiang panjang, dan silof. Kemudian metode pelaksanaan. Metode adalah suatu rangkaian prosedur atau suatu cara yang dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pelaksanaan adalah suatu usaha ataupun kegiatan dilakukan untuk mewujudkan suatu rencana atau program yang sudah ditetapkan. Konstruksi adalah suatu kegiatan yang membangun prasarana. Kemudian juga metode pelaksanaan konstruksi dapat diartikan suatu kegiatan pembangunan prasarana dengan cara yang telah diketahui untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian juga ada dokumen metode pelaksanaan. Di antaranya adalah project plan, di dalamnya ada dana lokasi proyek, yaitu jalan kerja, bangunan, fasilitas, dan lain-lain. Kemudian lokasi pengerjaan, jarak angkut, dan komposisi alat. Kemudian ada sketch atau gambar bantu, uraian pelaksanaan pekerjaan, perhitungan kebutuhan tenaga kerja, dan jadwal kebutuhan tenaga kerja. Di antaranya, mandor, pekerja, tukang, dan kepala tukang. Perhitungan kebutuhan material, bahan, dan jadwal peralatan. Kemudian juga ada dokumen lainnya sebagai penjelasan dan pendukung tentukan ke depan lainnya. Kemudian ada metode pelaksanaan pekerjaan baik, hal yang pernah ada pekerjaan, pernah metode pelaksanaan pekerjaan, dan beruntung metode pelaksanaan pekerjaan. Metode pelaksanaan kantor. Sama seperti metode pelaksanaan pada umumnya, metode pelaksanaan kantor adalah proses penetapan fungsi-fungsi atau tahapan sebelum sebuah perencanaan atau planning, perorganisasian, organizing, pelaksanaan dan penguasaan atau controlling secara sistematis dalam suatu proyek dan menggunakan sumber daya yang sangat efektif dan efisien agar diperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan pembangunan. Tahapan metode pelaksanaan bunker sebagai berikut, yaitu ada pekerjaan struktur, diantaranya pembersihan dan backcasting, ada pekerjaan balok, diantaranya backcasting pembersihan dan pengecoran, kemudian ada pekerjaan plat lantai, diantaranya tahap penumpukan, tahap pengangkatan, tahap pemasangan, tahap penyambungan, dan tahap pengecoran. Kemudian juga terdapat ada pekerjaan luar ruangan rinak, yaitu pembersihan, backcasting, dan pengecoran. Yang terakhir ada pekerjaan ruang terapi, yaitu diantaranya pembersihan, backcasting, dan pengecoran. Metode penelitian. Secara umum, dalam tahap penyelesaian untuk mendapatkan metode pelaksanaan dan perjalanan pada proyek bunker radioterapi Rumah Sakit Sudarso ini, maka dibutuhkan data-data yang benar adanya untuk menganalisis dari segi pekerjaan dan penjawab waktu. Di antaranya adalah uraian metodologi, perumusan masalah, dan pengumpulan data. Pengumpulan data ini terdapat data primer, yaitu wawancara atau survei secara langsung kepada tim kontraktor, kemudian juga data sumber diantaranya laporan harian dan mingguan, gambar kerja, volume pekerjaan, dan dokumentasi. Kemudian juga data umum proyek, yaitu nama proyek bangunan kesehatan gedung radioterapi Rumah Sakit Sudarso Konto Pontianak. Di lokasi proyek yaitu di RSUD Dr. Sudarso. Masa pelaksanaan yaitu 150 hari kalender. Kemudian juga ada konsultan pengawas yaitu CV Asri Anata Konsultan. Kemudian juga kontraktor pelaksana yaitu PT Nando Garda Putra.
Lokasi proyek itu di mana di RSUD Dr. Sudarso Sudarso, Bangka Belitung Laut, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Kemudian juga ada proses observasi dan pengolahan data, yaitu mengumpulkan rekomendasi sesuai rencana pekerjaan secara langsung di lapangan, melakukan wawancara ke perusahaan PT Indogara Putra, melakukan observasi pengawasan terhadap pelaksanaan sesuai dengan metode pelaksanaan yang dibimbing dan diarahkan oleh set manager secara langsung dan pimpinan proyek tersebut. Kemudian kita mendapatkan hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan dan saran. Berikut diagram alih penelitian. Mulai, kemudian studi literatur, kemudian rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, terdapat pengumpulan data primer, pengumpulan data sekunder, terus mendapatkan analisa data, dan dapat kemudian kesimpulan dan saran. Sekian dan terima kasih.